Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab soal audit keuangan yang diberikan oleh dosen. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama lengkap saya Angelo Benu, NIM 18103328, kelas DC, STIMIK Stikom Indonesia. Soal yang pertama, apa peranan profesi akuntan publik di dalam suatu negara tempat mereka berada? Sertakan contoh kasus terkini untuk mendukung jawaban Anda. Peranan profesi akuntan publik adalah salah satu jasa asuransi dan untuk mempertimbangkan dalam mengambil suatu keputusan dan profesi yang memiliki peranan besar dalam mendukung perekonomian nasional dan juga untuk meningkatkan transparansi serta mutu informasi di bidang keuangan. Contohnya adalah pasar modal, di mana dalam kegiatan dunia usaha membutuhkan pengguna jasa akuntan publik pada perdagangan barang dan jasa akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Soal yang kedua, jelaskan mengapa Sarbanes-Oxley Act atau SOX disahkan di tahun 2003 dan apa yang mendasari hal tersebut dilakukan. Sarbanes-Oxley Act atau SOX dikeluarkan di Amerika Serikat yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2002. Sarbanes-Oxley Act ini berakibat adanya skandal-skandal keuangan dalam perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat, bahkan terjadi kebangkrutan. Hal tersebut membuat warga Amerika terkejut, serta warga berasumsi bahwa skandal-skandal tersebut dapat membahayakan kelangsungan perekonomian di Amerika Serikat tersebut. Oleh karena itu, semua skandal yang terjadi menyebabkan kerugian yang sangat besar, tidak hanya bagi para investor, tetapi juga terhadap pegawai perusahaan tersebut dan mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham dan profesi auditor. Soal yang ketiga, jelaskan hal yang Anda ketahui tentang kasus Enron dan WorldCom. Menurut saya, kasus Enron adalah awalnya perusahaan yang bergerak dalam industri energi dan didirikan di Omaha pada tahun 1985. Perusahaan ini kemudian melakukan verifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Adapun salah satu dari kronologis fakta, data, dan informasi yang berkaitan dengan penyebab kebangkrutan kasus Enron pada bulan Oktober 2001 adalah laporan keuangan Enron sangat kompleks dan membingungkan baik bagi pemegang saham maupun analis. Di dalamnya terdapat hutang yang ditutupi dengan metode financing yang sangat cerdik dan rapi, sehingga hanya sebagian orang saja yang paham akan kompleksitas laporan keuangan yang disajikan tersebut. Pada kasus Enron ini juga memanipulasi keuntungan yang disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati oleh para investor. Sedangkan yang saya ketahui tentang kasus WorldCom adalah pada awalnya merupakan hanya penyedia layanan telekomunikasi yang didirikan pada tahun 90-an. Dalam laporan WorldCom ini ditemukan bahwa perusahaan mengklasifikasi lebih dari 3,8 miliar untuk beban operasional yang dibukukan sebagai pengeluaran modal. WorldCom juga menggunakan akun cadangan secara tidak benar. Perusahaan membuatkan akun ini untuk mengantisipasi kejadian-kejadian di luar yang biasa tidak dapat diprediksi. Seperti utang pajak tahun depan seharusnya akan tidak boleh dimanipulasi untuk mendapat perolehan. Soal yang keempat, apa keterbatasan SPI dapat membuat perusahaan meniadakan SPI di sebuah perusahaan?
Berikan alasan Anda. Alasan saya, perusahaan dapat meniadakan SPI tersebut dikarenakan dalam menggunakan SPI tidak memberikan jaminan yang mutlak, sehingga terjadi kekeliruan dalam pengoperasian sistem yang kurang matang dalam pengambilan keputusan bisnis atau dalam melakukan tugas-tugas rutin karena kekurangan informasi, keterbatasan waktu atau penyebab lainnya. Dalam SPI ini bisa terjadi akibat kecurangan dari karyawan yang dengan sengaja untuk menipu perusahaan, salah mengerti dalam instruksi, atau melakukan kesalahan karena kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan, sehingga bisa menyebabkan SP juga bisa mengalami kemacetan serta persekongkolan seorang karyawan dengan karyawan yang lain untuk kepentingan pribadi mereka. Terima kasih.